Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Jenderal Dugem dengan saya Alvito Dermawan. Saya selaku pembicara pertama dan yang kedua. Saya Regina Triksi Setiadi selaku pembicara kedua. Saya Radia Setia Rasmandari selaku pembicara ketiga. Perkenalkan, nama saya Alvito Dermawan selaku pembicara pertama dari tim Pro. Kami menegaskan bahwa kami setuju dengan mosi debat ini. Hadirin yang saya hormati, juri dan lawan debat yang terhormat. Kami dari tim Pro menegaskan dominasi pendekatan teoritis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia gagal menjawab tuntutan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar dan pembangunan nasional. Pernyataan ini bukan sekedar opini, melainkan temuan yang didukung oleh dasar hukum, data empiris dan kajian akademik, dan kebijakan pemerintah yang justru mengakui adanya masalah tersebut terjadi. Dalam pembukaan ini, kami akan menjelaskan definisi, ruang lingkup, dan garis besar. Definisi operasional, dominasi teori, orientasi kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi yang menekankan penguasaan pengetahuan teoritis dan ujian kognitif, sementara pengalaman praktik, keterampilan vokasional, dan kolaborasi industri dilaksanakan secara sangat minim ataupun tidak terintegrasi. Gagal menjawab tuntutan kompetensi tenaga kerja lulusan pendidikan formal seperti SMK, SMA, dan perguruan tinggi. Tidak memiliki soft skill yang memadai. Kebutuhan pasar sehingga terjadi match-match antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan industri. Kerangka hukum, dasar hukum yang relevan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas menyatakan tujuan pendidikan nasional meliputi pengembangan potensi peserta didik agar menjadi berilmu, cakap, dan kreatif. Pasal 3, hal ini menempatkan relevansi dan kompetensi sebagai tujuan utama sistem pendidikan, namun kenyataannya praktik dari banyak satuan pendidikan masih sangat berfokus pada teoritis. Itu yang saya sayangkan. Baik, perkenalkan, nama saya Regina Triksi Setiadi dari tim Jenderal Dugem selaku pembicara kedua. Saya akan melanjutkan pembicaraan mosi debat dari pembicara pertama. Baik, banyaknya laporan organisasi internasional dan penelitian nasional menunjukkan adanya mismatch atau yang disebut ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan di pasar industri. Nah, termasuk kelebihan pekerja tanpa keterampilan yang dicari di industri, sekaligus kekurangan tenaga terampil di sektor-sektor tertentu. Nah, studi dan laporan ini ada di World Bank dan OECD yang secara berulang menemukan jurang antara kompetensi yang dihasilkan di sistem pendidikan yang dibutuhkan di dunia kerja, termasuk analisis occupation atau skill, serta rekomendasi perbaikan vokasi. Dan ini bukan rumor, ini data yang sangat nyata dari laporan World Bank. Nah, dampaknya apa teman-teman? Dampaknya pengangguran yang terdidik, kemudian penempatan lulusan di pekerjaan yang tidak sesuai bidang, upah rendah karena kurangnya kompetensi yang dihargai pasar. Penelitian akademik juga mencatat penalti upah bagi pekerja yang mismatch ini. Baik, saya akan melanjutkan mosi yang dijelaskan oleh pembicara kedua. Hadirin yang terhormat, mari kita kembali pada fakta hukum dan realitas. UU Sidiknas menuntut lahirnya lulusan yang cakap, berpengetahuan, dan terampil. Namun data World Bank, OECD, hingga kajian akademik membuktikan adanya mismatch sistematik antara apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang dibuktikan dunia kerja. Pemerintah pun menyadari krisis ini dibuktikan dengan lahirnya Perpres Revitalisasi Vokasi. Artinya, akar masalah sudah jelas. Dominasi teori telah melibatkan sistem pendidikan nasional gagal menjawab tuntutan kompetensi tenaga kerja. Kami tim Pro sejak awal telah menunjukkan bukti hukum, data internasional, dan analisis ilmiah. Pada titik ini kami mendesak majelis juri dan hadirin untuk memenangkan mosi ini, sekaligus mendorong langkah-langkah reformasi konkret demi masa depan tenaga kerja Indonesia yang lebih kompeten dan relevan dengan tantangan zaman. Daftar utama UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, teks lengkap. Yang kedua, World Bank Indonesia Occupational Employment Outlook 2020 dan dokumen terkait tentang tugas dan keterampilan Indonesia. Yang ketiga, OECD Employment Skills
Strategies in Indonesia. Laporan analisis keterampilan dan rekomendasi. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi diterbitkan sebagai respons pengetahuan pemerintah, kebutuhan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan vokasi untuk menyiapkan SDM yang kompeten dan berdaya saing. Keberadaan Perpres ini sendiri adalah bukti pengakuan negara bahwa sistem perlu dikoreksi agar kompetensi kerja dapat terpenuhi. Dan yang ketiga, peraturan pelaksana lain KKNI Permendikbud tentang standar kompetensi. Peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan juga mengatur tentang kebutuhan kompetensi, akreditasi, dan sertifikasi kompetensi, menunjukkan bahwa kerangka hukum masyarakat kompeten, tetapi implementasinya sangat sekali kurang, belum sepenuhnya selaras. Ini argumen hukum ini yang akan saya tunjukkan, dan kami sangat setuju dalam mosi debat kali ini, menuntut pendidikan yang cakep dan harus relevan, sehingga apabila sistem dominansi teori menyebabkan ketidakcocokan kompetensi lulusan dengan pasar kerja, maka sistem itu gagal, sekali lagi gagal memenuhi tujuan undang-undang dan perlu sangat direformasi. Terima kasih.